Baik, sekarang kita bicara kalkulus tentang diferensial atau turunan. Bicara diferensial, itu sebetulnya kita bicara tentang kemiringan atau slope. Nah, jadi seberapa perubahan Y terhadap perubahan dx. Misalnya untuk di sini slope-nya adalah 24 dibanding 15. Nah, untuk diferensial itu perubahan x-nya atau kita sebut delta x itu mendekati 0. Jadi boleh dikata sangat kecil sekali, sehingga suatu bilangan kalau dibagi mendekati 0 itu menjadi sangat besar sekali. Nah, sebetulnya ini harus dipahamin dulu dengan belajar limit. Tapi untuk kali ini kita langsung masuk ke diferensial. Sebelum kita masuk ke diferensial, kita kenalin dulu ada sedikit tips untuk mengenal cara belajar untuk belajar. Jadi pertama kita mengenal misalnya ada aturan tentang diferensial. Habis itu aturan itu kita pahami. Setelah kita paham dengan aturan itu kita baru masuk ke tahap bisa untuk mengerjakan masalah-masalah tentang diferensial. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita bisa jago? Nah, langkah berikutnya adalah latihan. Semakin banyak melakukan latihan, nanti pada suatu saat itu akan menjiwai tentang aturan-aturan itu, sehingga begitu melihat suatu persoalan atau misalnya dalam kasus ini diferensial, langsung timbul ide atau langkah untuk mengerjakannya. Nah, itu didapatkan dengan latihan dan ketekunan dengan kesabaran. Nah, dalam kesempatan ini kita bicara tentang aturannya bagaimana, kemudian kita coba pahami. Nanti kita coba lihat soal-soal sederhana untuk diferensial. Baik, kita mulai tentang kalkulus. Kalkulus itu sebetulnya bicara tentang hal-hal yang kecil, karena dalam bahasa Latin itu disebutkan artinya adalah batu kecil. Nah, kalkulus itu sendiri ada dua hal, satu integral, satu diferensial. Ya, ibaratnya seperti tambah dengan kurang, kali dengan bagi begitu. Nah, pada kesempatan ini kita maksud dengan diferensial. Biasa juga disebut oleh orang dengan turunan atau derivatif. Dituliskan dalam bentuk, misalnya kita punya fungsi X. Nah, diferensialnya dituliskan dalam bentuk f aksen X. Atau biasa juga dituliskan dengan dy per dx. Atau bisa juga dituliskan dengan df x per dx. Nah, untuk memahami ini kita dekati ini dengan delta y per delta x seperti yang diperkenalkan di depan tadi. Jadi kita bicara diferensial itu sebetulnya kita bicara gradien, bicara slope, bicara kemiringan. Tapi dengan satu syarat, delta x-nya adalah mendekati 0 atau limitnya mendekati 0. Sebelumnya kita coba kenali dulu persamaan garis.
Nah, ini adalah suatu garis konstan yang kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini. Nah, ada lagi persamaan garis lurus, Y sama dengan MX plus C. Nah, itu kita bisa gambarkan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, ini dia persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, dimana slope-nya atau gradiennya atau kemiringannya kita cari delta Y per delta X. Nah, dimana di sepanjang garis lurus ini itu nilainya sama. Jadi kita ambil di titik mana aja, slope atau gradiennya sama. Nah, apa jadinya kalau kita masuk di persamaan kuadrat? Seperti ini. Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, dia di setiap titik di sini kemiringannya beda-beda. Berbeda-beda di setiap titik. Nah, timbul masalah bagaimana mencari slope atau kemiringan atau gradien dari suatu persamaan yang bentuknya bukan garis lurus atau gradien atau kemiringannya berubah-ubah. Nah, disinilah fungsinya diferensial itu. Ini kita cari delta Y, delta per delta X-nya, dimana delta X-nya mendekati ini. Misalkan ada suatu persamaan garis lurus, Y sama dengan 2X plus 2. Itu kalau kita gambarkan garisnya seperti ini, dari sini kita bisa dapatkan bahwa kalau ini cara menggambarnya, X sama dengan 0, Y sama dengan 2, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 1, sehingga kita bisa tarik garis lurus di sini. Ini gambar dari persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 2. Nah, kalau kita cari slope-nya, itu delta Y-nya kita ambil antara X-nya 0 dan 2 di sini, sehingga delta X-nya 2, delta Y-nya 6 kurang 2, berarti delta Y-nya 4, sehingga kita dapatkan slope-nya adalah 4 per 2. Ini gradiennya 2 atau kemiringannya 2. Dan itu sama di semua titik. Nah, untuk persamaan garis lurus, sebetulnya kita tinggal baca koefisien dari X ini aja. Karena secara umum kan dituliskan Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini adalah kemiringannya atau slope-nya atau gradiennya. Nah, kalau di persamaan kuadrat, misalnya Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 8. Yaitu berapa gradiennya? Berapa kemiringannya? Berapa slope-nya? Ini dia akan berbeda di setiap titik. Nah, ini ada biasanya kan kita kalau mencari titik puncak ini diberikan rumus di mana X-nya sama dengan pada titik puncak ya. X sama dengan min B per 2A. Nah, nanti kita akan coba cari dengan cara diferensial titik puncak itu adanya di mana, X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi kira-kira nanti akan kita sampai ke titik puncak ini. Ini ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X minus 8 itu. Kalau kita plot gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi titik puncaknya itu di minus 1 di sini. Minus 1.
dan minus 9. Nah, itu kita bisa gambarkan. Misalnya kita cari pertama kalau x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya ternyata 8. Jadi kita cari titik potong ini. Habis itu kita cari kalau y-nya yang 0. Jadi kita mau cari sebenarnya titik potongnya pada sumbu x di sini. Nah, ini kita faktorkan aja. X plus 4 kali x minus 2 sama dengan 0. Sehingga x plus 4-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan minus 4. Nah, ini dia. Ini berarti ini x minus 4. Terus x minus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Berarti dia ini. Oke. Berikutnya, kita akan cari gradien pada semua titik di persamaan kuadrat itu. Dan dia berubah-ubah. Nah, misalnya di daerah sini, kita berusaha untuk memahami apa itu diferensial. Kita asumsikan di titik ini kita mau cari gradiennya. Nah, kita perbesar gambarnya seperti ini. Jadi kita cari kemiringannya, kita dekatin aja. Misalnya kan titik ini yang kita mau cari. Nah, kita coba sekarang x1, x2, ini adalah delta x-nya. Nah, ini y2 sama y1, ini delta y-nya. Nah, ini plot dari persamaan yang tadi. Sehingga kita dapat dari situ delta y per delta x atau slope-nya dari kemiringan ini itu adalah y2 kurangin y1 dibagi x2 kurang x1. Kemudian x2 itu adalah ini, x2 adalah x1 ditambah delta x. Karena kan delta x ini. Nah, kemudian kita cari y1-nya. Y1 sama dengan kita ganti aja. Berarti x-nya kita ganti dengan x1. Berarti x1 kuadrat tambah 2x1 kurang 8. Terus kemudian y2-nya kita ganti x-nya dengan x2. Sehingga y2-nya begitu kita masukkan nilai dari x2-nya ini, kita dapatkan ini. Kemudian kita selesaikan. Kemudian kita cari delta y per delta x, itu y2 kurang y1, x2 kurang x1. Dimana x2 kurang x1 kita tahu tadi ini adalah delta x. Nah, sehingga di sini jadi delta x. Nah, kemudian y2 kurang y1, y2 ini kurangin y1 yang ini. Y1 ini berarti x1-nya habis sama sini. Terus kemudian 2x1-nya juga habis nih. Ini sama ini. Terus ini sama ini minus 8-nya juga habis. Sehingga tinggal 2x1 delta x tambah delta x kuadrat plus 2 delta x. Nah, kemudian kita tahu tadi delta y per delta x itu adalah gradien. Maka karena dia bagi dengan delta x, ini habis, ini pangkatnya hilang, ini habis. Nah, sehingga kita punya sekarang 2x1 plus 2 plus delta x, itu gradiennya. Nah, tadi kita udah bilang di awal bahwa delta x ini mendekati 0. Jadi ini kita kira-kira kita rapetin. X2 nya mendekati titiknya gini, ini mendekati ke situ.
sementara X1 juga mendekatin ke sini. Ini udah mendekatin 0. Nah, karena dia mendekati 0, maka nilai delta X-nya ini boleh dihilangkan. Sehingga kita dapat sekarang dy dx itu adalah 2x plus 2. Atau kita bilang turunan dari fungsi ini. Turunan dari fungsi ini adalah kita tulis y aksen, nah itu sama dengan 2x plus 2. Nah, jadi setiap garis, persamaan garis itu apapun persamaannya, persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, persamaan eksponensial, logaritma, atau persamaan trigono, kosinus, sinus, tangen, semua atau itu semua bisa dicarikan diferensialnya. Nah, berikutnya nanti coba artikan apa maksudnya selain dari slope. Slope itu mencari apa. Kemudian ini kumpulan dari aturan dari turunan atau diferensial itu. Nah, untuk kali ini, untuk tahap awal, itu kita fokus dengan dua ini aja. Jadi pertama adalah fx sama dengan a, jadi suatu konstanta, itu turunannya 0. Ini karena dia slope-nya tuh, kan tadi kita udah gambarkan di awal, kalau dia suatu konstanta, dia garis lurus begini aja. Slope-nya 0, karena delta y-nya nggak ada. Nah, kemudian, nah ini untuk tahap sekarang yang perlu diingat. Jadi kalau ada suatu fungsi x pangkat n, turunannya adalah n kali pangkat n kurang 1. Kalau ada koefisiennya seperti ini, a pangkat x n, sehingga turunannya menjadi an x pangkat n kurang 1. Nah, kita sementara fokus di yang 3 ini dulu. Misalnya untuk yang pertama tadi, fx sama dengan 6, turunannya berarti turunannya adalah 0. Nah, kita kasih contoh. Kalau suatu fungsi kita itu adalah ini misalnya 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 5x tambah misalnya tambah 9 gitu. Nah, sehingga ini turunannya adalah 2 ini koefisiennya tadi, 3-nya kita turun ke bawah, 2 kali 3, x pangkat 3 ini sekarang jadi pangkat 2 karena dikurangi 1, terus ditambah 2 kali 2, ini 2 kali 2, jadi ini. Nah, pangkat x-nya dari 2 menjadi 1, terus yang pangkat 5x itu ini kan pangkatnya 1 sebetulnya. Jadi 1 kali 5, 5, x-nya pangkatnya jadi x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan jadi 1, jadi 0. Jadi 1, sorry. Nah, sehingga turunan atau diferensial dari persamaan ini adalah 6x kuadrat tambah 4x plus 5. Jadi di setiap titik dari persamaan ini kita bisa tahu kemiringannya hanya dengan memasukkan nilai x, karena dia berubah-ubah di setiap nilai x. Berbeda dengan persamaan garis lurus tadi, di mana gradien dan slope-nya itu selalu sama. Kalau ini dia berubah. Berikutnya kita coba cari, ada nih persamaan kuadrat yang pertama tadi, itu
kita akan mencari gradien atau turunan atau diferensial atau slope pada titik puncak di sini. Apa artinya pada titik puncak ini? Pada titik puncak ini artinya slope-nya 0 atau diferensialnya atau turunannya atau gradiennya 0. Nah, sehingga persamaannya kan tadi masih kita gunakan persamaan yang tadi, yaitu x kuadrat tambah 2x minus 8. Nah, sehingga kalau kita turunkan dengan cara yang tadi adalah 2-nya kita turunkan, 2-nya kita turunkan, jadi 2 di sini, x-nya tadinya pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2 kali x pangkat 1 kurang 1, sehingga jadi 2x tambah 2. Itu adalah turunan dari fungsi ini yang kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, pada titik puncak itu, pada titik ini kita tadi udah bilang bahwa slope-nya itu kan 0. Sehingga 2x tambah 2 itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapat x-nya itu adalah minus 1 di sini. Ini kan minus 1. Nah, kalau dari gitu kita mau cari titik puncaknya, y-nya berapa, ya kita tinggal masukin aja ke persamaan awalnya, persamaan ini, kita masukkan x-nya minus 1. Jadi minus 1 kuadrat ditambah 2 kali minus 1, minus 2, dikurang 8. Sehingga ini 1 dikurang 2 dikurang 8, sehingga jadi minus 9. Nah, ini dia, ini kan minus 9 di sini. Nah, contoh pemakaian misalnya dalam fisika, kita tahu persamaan gerak lurus beraturan ya. Persamaan S itu jarak itu sama dengan V0 T, kecepatan awal dikali T, ditambah setengah dari AT, di mana A-nya adalah percepatan, T-nya waktu ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk fungsi S sebagai fungsi T, V0 T tambah setengah AT kuadrat. Nah, apa jadinya? Kalau kita gambarin kira-kira ST itu bentuknya kayak gini. Jadi bentuk kuadratik ya. Nah, kemudian kalau kita persamaan ini kita turunkan, persamaan ST ini jadi S aksen T, atau ini turunan dari persamaan jarak ini, kita akan dapatkan kecepatan sebetulnya. Kecepatan itu apa? VT. Nah, jadi suatu persamaan gerak ini itu kalau kita turunkan menjadi gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi dia jadi garis lurus itu. Nah, kita lihat. Jadi tadi kan V0 T. V0 T, T-nya kan pangkatnya 1. Berarti 1 kali V0 pangkat T-nya jadi 1 kurang 1. Jadi T pangkat 0 jadi 1. Sehingga di sini jadi V0. Nah, kemudian setengah AT kuadrat. Pangkat T-nya berkurang 1. Jadi tinggal T. 2-nya kita kaliin ke depan. 2 per 2A. Jadi 1. 1A T. Jadi VT itu yang biasa dihafalin itu, jadi VT sama dengan V0 plus AT. Nah, jadi kelihatan bahwa dia jadi persamaan garis lurus. Jadi persamaan jarak diturunkan, dia akan menjadi persamaan kecepatan. Nah, apa jadinya kalau persamaan kecepatan ini kita turunkan lagi? Jadi dia kita tuliskan di sini V aksen T. Itu adalah
menjadi AT, percepatan. Nah, percepatannya di sini karena pangkat ini yang VT ini kita turunkan, V0-nya jadi hilang. T-nya pangkatnya jadi 1 kurang 1, jadi 0. Jadi 1. Sehingga tinggal A. Jadi dia jadi persamaan konstan. Ini kita gambarkan seperti ini. Jadi persamaan jarak diturunkan, cari diferensialnya menjadi kecepatan. Itu S aksen T. Persamaan kecepatan diturunkan menjadi persamaan percepatan. S double aksen T atau V aksen T sama dengan AT. Itu kira-kira dalam fisika. Semua bidang sebetulnya pasti membutuhkan diferensial. Karena semua model matematik dari sesuatu yang alamiah itu jarang sekali yang konstan atau persamaan garis lurus. Bisa logaritmik, bisa segala macam, bisa eksponensial, bisa sinusoidal, dan seterusnya. Nah, misalkan dalam, kita kasih contoh nih, dalam efektivitas obat misalnya, kita buat model matematika dari jumlahnya di sini, misalnya di sini adalah jumlahnya bakteri pada saat awal, habis itu dikasih obat. Nah, fungsinya ternyata logaritmik seperti ini. Logaritmik ya. Jadi dia menurun berdasarkan waktu. Nah, ini kan kita bisa bilang bahwa jumlah bakterinya akan berkurang karena Anda konsumsi suatu obat tertentu, misalnya untuk mengobati atau membasmi bakteri tertentu. Nah, jadi kalau kita punya persamaan populasi bakteri diturunkan, itu apa yang kita dapatkan? Itu kita dapat kecepatan matinya bakteri atau kecepatan keampuhan pengobatan itu. Nah, ini tadi kita udah bicara dengan contoh. Nah, sekarang biasanya untuk persamaan kuadrat, biasanya titik puncak. Itu kan tadi kita juga udah bilang bahwa di situ ada slope-nya adalah 0. Atau kemiringannya 0 atau turunannya 0 di persamaan kuadrat itu. Nah, biasanya kan diberikan titik puncak itu XP-nya adalah minus B per 2A. Nah, sekarang kita coba buktikan. Suatu persamaan kuadrat itu kan ditulis dalam bentuk gini, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kalau kita turunkan F aksen X-nya itu 2AX. Ingat tadi pangkatnya dari 2 menjadi 1 karena dikurangi 1, 2-nya kali ke depan. X-nya jadi hilang, jadi 2X plus B. Nah, pada titik puncak, slope-nya itu kan 0. Jadi sehingga kita bisa katakan turunannya ini 2X plus B itu sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa bilang bahwa 2X sama dengan minus B, sehingga X-nya menjadi minus B per 2A. Itu sama dengan yang biasanya diberikan XPYP itu pada titik puncak. Nah, sekarang kita coba soal nih. Suatu sekolah akan dibangun dan diselesaikan dalam X hari ya. Dia memerlukan biaya proyek per harinya dan didapatkan pemodalan matematiknya 3X minus 900 tambah 200 bagi X Rp1.000 gitu. Nah, ditanya agar biaya pembangunan sekolah ini minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu berapa gitu kan. Jadi kita harus cari X-nya yang minimum. Nah, kita tulis persamaannya kan 3X minus 900 plus 200. Nah, ini kita rubah semua dikali X sehingga mendapat persamaan kuadrat ini 3X kuadrat kurang 900 plus 200. Nah, kemudian nilai minimum atau maksimum itu seperti dijelaskan sebelumnya itu kan di titik puncak. Nah, di titik puncak itu kan gradiennya 0 atau slope-nya 0 atau persamaan diferensial itu hasilnya 0.
Nah, kita turunkan. Jadi kalau kita gambar ini kayak gini, ini gradiennya 0 pada saat dia ada di puncak sini. Nah, di situ kita turunkan persamaan yang tadi, jadi 3x kuadrat itu kan menjadi 2 kali 3 pangkat x-nya kurang 1, jadi ini 1, jadi 6x. Nah, ini 900x, x-nya jadi hilang. Ingat tadi rumus aturan diferensial. Nah, dan kemudian kita tahu bahwa fx, f aksen x-nya atau turunannya pada titik puncak itu adalah 0. Dimana pada titik puncak itu bisa dia minimum tergantung gambar kurvanya, dia lengkung ke bawah atau lengkung ke atas. Nah, pada posisi ini sebenarnya kan minimum karena dia terbuka ke atas. Nah, tinggal diselesaikan aja. 6x kurang 900 bagi sama dengan 0, sehingga 6x 900, x-nya ini 150. Jadi didapatkan waktu minimumnya adalah 150 hari.